Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Lisma dalam acara Saburai Talk. Ada yang berbeda di hari ini, kita kedatangan tamu-tamu spesial. Di sini ada putra dan putri yang sangat berbakat. Dan kita akan berkenalan dengan mereka satu persatu. Tentunya kita berbahagia sekali, kita akan memperkenalkan dari Ebi Manajemen. Halo Bang Abi. Halo. Nah Bang Abi ini dari Ebi Manajemen ya Bang ya? Iya benar. Ini bersama siapa saja ini Bang? Nah kita bawa nih putra-putri berbakat dari Lampung, yaitu putra-putri karya terbaik dari Provinsi Lampung. Boleh kita perkenalkan satu persatu. Boleh, ya Bang ya? Ini dari Putri Karya dulu ya. Boleh silahkan diperkenalkan diri. Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Yolanda Udipista, umur 19 tahun dan saat ini saya merupakan mahasiswi akuntansi Universitas Bandar Lampung. Oh, sudah berkuliah ya di Universitas Bandar Lampung. Dan berikutnya ini ada Seris ya. Coba Seris silahkan perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Ceris Bazlina Mohga. Umur saya saat ini 10 tahun dan saya bersekolah di SD Persib Bandar Lampung. Oke, kalau yang sebelah kanan ini Bang? Perkenalkan, nama saya Avaniko, umur saya 10 tahun, saya bersekolah di SD Al-Azhar. Dari SD Al-Azhar. Dan tentunya kita juga akan berkenalan nih dengan si pemilik dari Ebi Manajemen. Bang Ebi, kita juga pengen kenal nih secara lengkap Bang Ebi. Pemirsa Saburai TV tentunya juga ingin mengenal Bang Ebi secara lengkapnya. Oke, boleh. Halo pemirsa Saburai TV, perkenalkan nama saya Ali Bakri. Saya tinggal di Bandar Lampung. Kebetulan prestasi mungkin pengalaman saya sudah pernah main film juga, iklan juga udah pernah. Oh, jadi banyak pengalamannya sudah ya Bang ya? Iya benar. Ya. Jadi dari pengalaman kita mau berbagi kepada adik-adik. Berbagi kepada adik-adik. Ya, nah ini kita penasaran sekali nih Bang. Ini kan ada Yolanda yang begitu cantiknya, kemudian ada Seris yang begitu cantiknya dan juga Avan. Ini kan mereka terpilih sebagai putri karya, kemudian juga ada putra-putri karya cilik. Ini pemilihannya sendiri itu dilangsungkannya kapan ini Bang? Ya, kemarin dilangsungkan tanggal 14 Agustus 2022 di Taman Budaya. Di Taman Budaya Ya. Lampung. Mereka sendiri ini nanti setelah di Lampung, kemudian proses berikutnya ini gimana Bang? Ya, mereka nanti akan kita bawa ke tingkat nasional untuk mewakili Provinsi Lampung. Oh gitu, jadi Ya. nanti mereka putra-putri karya ini akan dibawa ke nasional, ke Jakarta, kemudian akan diadu lagi dengan 34 provinsi. 34 Ya. provinsi. Kemudian nanti setelah terpilih secara nasional sendiri, mereka ada tugas-tugas lain tidak ini Bang? Pastinya ada. Mereka akan dikasih tugas selama 1 tahun untuk mempromosikan pariwisata dan pendidikan yang ada di Indonesia. Oh seperti itu, jadi mengangkat pariwisata Lampung, serta bagaimana sih pendidikan-pendidikan di Provinsi Lampung, apa kendala-kendalanya Ya, gitu ya. Oke, kita ini mau tanya-tanya nih ke Yolanda. Nah, Yolanda, persiapannya untuk ke tingkat nasional ini sudah sejauh mana? Kalau persiapan mulai dari kan nanti ada tampil talent tuh Kak. Ya, jadi kalau tampil talent, Yolanda kan bakatnya nari. Jadi pengen nari khas Lampung tapi yang beda, terus yang ekstrim gitu. Contohnya ini Kak, ada apa? Pahar. Itu kan seharusnya ditaruh di atas pala. Tapi Yolanda mau taruh bawah, terus Yolanda nari di atasnya. Oh, Gitu. persiapannya sudah sejauh itu ya. Iya. Kemudian juga tentunya Yolanda juga ini dari kampus pasti dibekali oleh pendidikan-pendidikannya ya untuk maju ke acara ini gitu. Nah, untuk pendidikan di Lampung sendiri, Yolanda sudah mempelajari bagaimana pendidikan di Lampung ini. Kalau pendidikan yang bakal dibawa ke Putri Karya Indonesia tuh Kak. Terutama dari kampusnya ya, iya. seperti apa gitu ya. Terus kalau ini Yolanda kan belajar tentang pariwisata gitu Kak. Soalnya kan ini bawa pendidikan dan pariwisata. Kalau yang tingkat Lampung kemarin, Yolanda itu buat advokasi pendidikan. Waduh, luar biasa Iya. sekali ya. Terus nanti kalau mau nasional Yolanda juga mau buat advokasi pendidikan. Advokasi pendidikan. Jadi Yolanda dari sekarang saja sudah memikirkan bagaimana mengadvokasi pendidikan. Jadi ketika nanti ada teman-teman mahasiswa terkendala seperti apa, bisa mengadvokasi dan mengedukasi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri bisa sharing ke Yolanda, bisa mengadvokasi. Luar biasa sekali ya.
Dan ini tentunya juga, ini kan ada Putri Karya Cilik ya Bang ya. Nah ini ada, kebetulan ada si cantik, halo. Nah Feris ya, Feris kan mau masuk juga ke nasional ya. Nah Feris sendiri persiapannya apa sih? Persiapannya saya akan membuat speech yang tentang pariwisata dan pendidikan. Itu salah satu yang paling penting karena kita harus ngomong di depan umum, kita harus buat yang lebih bagus dari di Lampung ini. Jadi kita harus persiapkan itu dan bakat-bakat kita. Saya bakatnya sama kayak Kak Yolanda yaitu nari. Menari juga. Tari apa aja nih yang bisa oleh Feris lakukan, ini apa aja sudah dipelajari nih? Nah, sudah dipelajari tari Sembah pasti ya. Iya. Kalau tari-tari tradisional lain ada yang bisa? Feris? Itu belum. Oh, Aku sedang mau akan belajar. dipelajari. Oh, pokoknya belajar dan belajar. Sementara pariwisata di Lampung kita, laut kita juga kan banyak sekali ya dan indah-indah. Kita mau tanya nih Kak Afan. Halo Afan. Afan juga ini kan akan persiapan nih ke Jakarta. Apa nih yang sedang dipersiapkan? Mungkin selain belajar dan lain-lain, fisik juga ya mungkin dipersiapkan. Jadi supaya sehat nanti ketika lomba di sana ya, di Jakarta nanti. Oke Afan, untuk pariwisata di Lampung Afan, pantai-pantai di Lampung kenal dong ya? Pantai apa aja tuh Afan yang sudah pernah datangi gitu? Pantai Pasir Putih, Pantai Mutun, Pantai Sebalang, sama banyak lupa. Banyak ya, karena memang pantai di Lampung ini banyak ya Bang ya. Jadi mereka memang benar-benar sudah dibekali bagaimana sih pariwisata Lampung, pendidikan di Lampung, seperti itu ya Bang ya. Nah kalau dari Abang sendiri untuk persiapan adik-adik ini kan Abang lebih berpengalaman nih ya. Nah, nanti ketika di pusat, persiapan dari Abang sendiri untuk talent-talent kita ini seperti apa nih Bang? Ya, yang perlu dipersiapkan dari mereka yaitu paling nanti speech-nya mereka ya kayak. Oh iya. Karena kan speech memang salah satu penilaian di tingkat nasional gitu. Mungkin kalau soal speech mungkin nggak diharuskan bahasa Inggris ya. Mungkin campur boleh gitu. Karena bahasa Inggris juga nilai plus untuk ini. Nanti kemungkinan lanjutan dari nasional mungkin akan ada internasional. Oh ada internasional Iya, juga. Kita ada kerjasama juga dengan beberapa Negara. agensi di luar. Jadi dia mencoba untuk kerjasama sama putra-putri karya ini. Jadi putra-putri karya ini juga berpeluang go internasional Iya, seperti itu. bener. Nah, kita kan mau tanya juga nih, Bang. Mereka ini kan selain putra-putri gitu. Dengar-dengar ada juga yang bermain film ini, Bang. Nah ya, Ya. kebetulan karena kan karya ya, karya itu kan apa saja, nggak harus yang tentang pendidikan pariwisata gitu. Jadi mereka juga kita bekal untuk bisa berakting, mungkin presenter atau host juga kita bekalin mereka, karena karya itu kan luas gitu. Dan juga nanti mereka ada project film perdana mereka sih. Oh, Ya. waduh, ini tentunya kita akan membahas proyek film ini lebih dalam lagi ke depan ini. Boleh. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Pemirsa Saburai TV masih bersama kita dengan EBI Manajemen. Tentunya obrolan kita makin panjang ini Bang. Nah, dari EBI Manajemen sendiri kan nanti mereka ini akan main film ini. Nah, project terbaru ini untuk filmnya film apa ini Bang? Kita lebih ke FTV ya Kak ya. FTV. Iya. Ini akan mengangkat tema apa ini filmnya? Kita tentang sahabat. Sahabat. Iya, kebetulan judulnya ini ya, judulnya itu adalah Sahabat yang Dirindukan. Oh, Sahabat yang Dirindukan. Iya. Jadi nanti pemeran utamanya siapa nih? Ini kebetulan kemarin kita udah pemilihan pemeran utamanya series. Oh, series. Iya. Nanti series jadi pemeran utamanya. Jadi nanti tentang persahabatan Iya, ini kan. persahabatan. Rencana itu akan diproduksi kapan ini, Bang? Mungkin awal September ya. Awal September. Iya. Untuk proses produksinya sendiri kalau boleh tahu berapa lama ini? Tergantung sih nanti dari merekanya. Kalau misalnya mereka bagus main mungkin lebih cepat. Lebih cepat seperti itu ya. Nah, ini kan mereka ini nanti ada pemilihan ke tingkat nasional, kemudian juga bermain film, kemudian juga nanti ada latihan menari dan lain-lain. Nah, yang mau kita tanyain, kalau untuk pendidikannya seperti apa? Terganggu tidak di sekolah? Kita mau tanya ke series dulu. Ketika di sekolah ini terganggu tidak series untuk kegiatan-kegiatan ini? Tidak, karena saya masih pengen jadi model Masih model. Tentunya seperti hari ini ya, ketika kita harus syuting itu setelah series pulang sekolah gitu ya. Langsung Jadi mandi langsung. Oh, jadi ini juga tidak mengganggu jam-jam Iya, sekolah benar, ya, Bang ya? Karena kita memang kita utamakan pendidikan mereka dulu. Pendidikan mereka boleh berprestasi, tetapi Benar, pendidikan pendidikan tidak tetap, boleh iya. ditinggalkan. Nah, untuk Avan sendiri gitu kan, Avan sendiri ini kan akan maju juga ke Putra Karya. Nah, kalau untuk acting sendiri ini bakat actingnya si Avan ini berlatih di mana nih? Sama Bang Ali juga. Oh, dilatih langsung oleh Bang Ali. Jadi ini mereka juga langsung dilatih di EBI Manajemen ya? Benar. Karena kebetulan di EBI Manajemen juga punya sekolahnya, sekolah acting, sekolah model juga ada. Oh, jadi di EBI Manajemen tuh lengkap, ada sekolah Iya. actingnya, kemudian sekolah ada model, ada sekolah public model. speakingnya, ada belajar attitude juga. oh, Benar. pantas attitude-nya baik-baik gitu ya. Jadi memang semuanya itu berpulang dari attitude Benar, ya. yang paling utama. Iya, jadi ketika mereka nanti menjadi artis besar gitu kan, menjadi pemenang, attitude-nya tetap baik, tidak sombong, mungkin Ya, seperti itu itu ya. yang dilatih dari mereka. Nah, selain film nih Bang, ada project lain lagi tidak ini Bang? Selain film, mungkin apa ya proyek kedepannya mungkin ada sih. Ada ya, sedang dirancang Ya, gitu ya benar. Kebetulan tentunya. ada juga beberapa dapat penawaran dan tantangan juga sih sebenarnya. Iya. Pengen bikin komedi. Oh, gitu. komedi. Benar. Oh iya, tadi rencana dengar-dengar nih ya, kan ada filmnya nanti ini FTV tentang persahabatan. Tapi Bang Ebi sendiri mau buat FTV yang horor seperti itu ya Bang ya. Ya, benar. Horor. Kemudian tadi tentang komedi gitu. juga ada. Dan itu akan dilatih di Ebi Manajemen semuanya benar. adik-adik ini ya Bang ya. Nah, tentunya juga pemirsa Saburai TV bertanya-tanya. Kalau biar bisa jadi Putri Karya itu bagaimana sih Bang caranya Bang? Oh ya, untuk menjadi putra putri karya ini yang penting mereka mau belajar, terus percaya diri ya. Terus Percaya jangan diri. pernah takut gagal aja sih. Kalau misalnya tahun ini belum berhasil, coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Kalau tahun ini belum menang, tahun depan coba lagi Iya, gitu ya. benar. Karena tentunya di EBI Manajemen ini bukan hanya kita juara seperti itu ya Bang ya. Iya. Karena banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita petik dari situ ya. Iya, benar. Nah, untuk Yolanda sendiri gitu kan, ini kan mengemban Putri Karya nih ya. Nah, di kampus sendiri kan kita akhirnya menjadi duta pendidikan nih ya. Nah, untuk di kampus sendiri apa sih yang sudah dilaksanakan oleh Yolanda? Ya, karena kalau di kampus kan baru tanggal 14 kemarin tuh Kak, pengumuman. Untuk di kampus belum masuk, baru minggu depan. Oh, baru minggu depan ya. Tapi sudah ada rencana-rencana ke depan seperti Iya. apa ya? Yolanda juga kan aktif di UKM Budaya dan Seni. Oh gitu. iya. Jadi ya pengen
Itu sama-sama saling belajar Ya, gitu. ya, program-program kerjanya ya. Karena juga kemarin kan Pak Menteri juga dari Lampung ya, beliau juga kan konsentrasi sekali oleh pendidikan, budaya, pariwisata, terutama di pariwisata. Nah, jadi nanti harapannya putra-putri terbaik Lampung bisa mengangkat pariwisata Lampung ini ke tingkat nasional. Dan tentunya kita bahagia sekali banyak teman-teman yang berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata kita. Salah satunya ya putra-putri karya ini. Nah, untuk Bang Ebi sendiri ada pesan-pesan tidak untuk pemirsa Saburai TV bagaimana untuk meningkatkan pariwisata di Lampung ini, Bang? Oke ya, untuk anak-anak muda berbakat Lampung, maksudnya tidak harus mengikuti putra-putri karya untuk mempromosikan pariwisata Lampung. Mungkin bisa dengan buat vlog sendiri juga bisa gitu. Itu untuk mempermudah dan belajar. Mungkin belajar untuk menuju ke putra-putri karya mungkin ya Mbak ya. Iya, Gitu. betul Jadi sekali. harus banyak belajar lagi. Terus tentang pengetahuan tentang pariwisata Lampung harus dicari tahu dulu gitu. Ya, jadi tugas ini untuk meningkatkan pariwisata Lampung ini bukan hanya tugasnya putra-putri karya benar. dan putra-putri lainnya, tapi tugas kita semua masyarakat benar. Lampung untuk mengangkat bagaimana pariwisata Lampung bisa bukan hanya ke nasional tapi juga bisa go internasional seperti itu ya. Dan tentunya juga kita juga mengucapkan terima kasih nih Bang sudah datang ke studio Saburai TV. Terima kasih juga buat Afan, terima kasih juga buat Seris, terima kasih juga buat Yolanda yang sudah hadir di studio kami. Dan tentunya putra-putri karya ini nanti akan terus melaju ke tingkat nasional dan juga nanti setelah terpilih di tingkat nasional juga akan dilakukan ke tingkat internasional. Dan tentunya kita juga masyarakat Lampung, ayo kita dukung adik-adik ini berkancah ke nasional. Dan untuk adik-adik juga berpartisipasi untuk meningkatkan pariwisata di Provinsi Lampung. Baiklah pemirsa Saburai TV, demikian obrolan kita dengan Ebi Manajemen bersama putra-putri karya. Kita akan bertemu lagi pada acara berikutnya. Saya Lisma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.